reproduksi pada tumbuhan. Apa sih itu reproduksi pertumbuhan? Oleh karena itu, mari kita cari tahu. Reproduksi tumbuhan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan untuk menghasilkan keturunan baru yang sesuai dengan induknya. Tujuan reproduksi tumbuhan adalah untuk melestarikan keturunannya agar tidak mengalami kepunahan. Proses pertumbuhan tanaman dimulai dari biji yang kemudian berkecambah menjadi tunas kecil. Akar tumbuh ke bawah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Sementara tunas tumbuh ke atas mencari cahaya matahari. Tunas ini kemudian berkembang menjadi batang dan daun. Dengan bantuan sinar matahari, air, dan udara, tanaman terus tumbuh lebih besar dan kuat, sampai akhirnya menghasilkan bunga dan juga buah. Tahukah teman-teman bahwa reproduksi pada tumbuhan itu terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi secara generatif dan juga reproduksi secara vegetatif. Reproduksi seksual juga dikenal sebagai reproduksi generatif. Reproduksi ini melibatkan peristiwa seluler yang kompleks yang melibatkan kromosom dan gen. Tumbuhan yang melakukan reproduksi secara generatif biasanya melakukan perkawinan pada bagian bunga. Proses reproduksi seksual pada tumbuhan memerlukan gamet jantan dan betina. Proses tersebut diawali penyerbukan dan dilanjutkan dengan proses pembuahan. Pada tumbuhan biji terbuka, gimnosperma belum memiliki bunga yang sesungguhnya. Alat reproduksi disebut konus atau rujung yang dilindungi oleh sisik. Rambutan merupakan salah satu contoh tumbuhan generatif. Dan reproduksi aseksual juga dikenal sebagai reproduksi vegetatif. Reproduksi ini melibatkan berbagai metode untuk menghasilkan tumbuhan baru yang memiliki identitas yang sama. Reproduksi aseksual alami dilakukan dengan menggunakan bagian dari tumbuhan itu sendiri, seperti tunas, umbi akar, umbi batang, umbi lapis, geragi, akar tunggal, dan spora. Kunyit merupakan salah satu contoh tanaman vegetatif. Dalam reproduksi pada tumbuhan terjadi dua proses. Yang pertama, proses penyerbukan. Yang kedua, proses pembuahan. Proses penyerbukan yaitu ketika serbuk sari dari benang sari jatuh ke kepala putik. Penyerbukan dapat terjadi pada bunga yang sama atau yang berbeda, tetapi masih dalam satu tanaman. Penyerbukan yang terjadi pada bunga yang sama disebut penyerbukan sendiri, sedangkan penyerbukan yang terjadi pada bunga atau tanaman yang berbeda disebut penyerbukan silang. Lalu proses pembuahan, yaitu setelah serbuk sari mendarat di kepala putik. Serbuk sari akan membentuk buluh serbuk sari yang menghubungkan kepala putik dengan ovarium. Sel sperma yang terdapat di dalam serbuk sari akan ditransmisikan melalui buluh serbuk sari ke ovarium. Pembuahan terjadi ketika sel sperma bertemu dengan sel telur di dalam ruang bakal biji. Tahukah teman-teman bagaimana proses penyerbukan pada tumbuhan berbiji tertutup dan berbiji terbuka? Berikut penjelasannya. Sekian dari penjelasan kami ucapkan terima kasih. Dadah!